Bismillah, hari ini kita akan sama-sama belajar siapa manusia yang nanti di hari kiamat Allah tidak mau melihatnya. Jadi pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang Allah nggak mau lihat muka orang-orang ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hari ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Mudah-mudahan nikmat yang Allah kasih semuanya menjadi kebaikan, menjadi ibadah, menjadi pahala. Tentunya dicatat sebagai kebaikan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia, jangan pernah lupa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Rasulullah dan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas 7 golongan yang pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat wajah orang ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita lihat satu persatu. Dan hal ini saya dapati dalam kitab Nasaihul Ibad bab yang ke-7 maqalah yang ke-8. Wal maqalatu ats-tsaminah. Dan adapun maqalah yang ke-8. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliq. Ada 7 golongan, ada 7 orang yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat orang ini. Kapan? Yaumal qiyamah wa yuzakkihim. Pada hari kiamat dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wa yudkhiluhum nar. Dan Allah memasukkan mereka semua ke dalam neraka jahanam. Apa yang pertama? Al-fa'ilu wal maf'ulu bih. Yang pertama adalah pelaku homoseksual dan orang yang diperlakukannya. Jadi orang yang melakukan homo dan orang yang lawan mainnya. Berdasarkan ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam, idza ata rajula fahuwa zaniyani wa idza atatil mar'atu mar'ata fahuma zaniyatan. Rawahul Baihaqi. Diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki, maka mereka berdua penzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka mereka berdua adalah penzina. Hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Pelaku daripada perbuatan ini nanti di hari kiamat Allah tidak akan memandang orang tersebut. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi yang pertama adalah golongan orang-orang yang melakukan homoseksual. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang demikian. Terus yang selanjutnya, wan nakihu biyadihi wa huwa mustamni. Yang kedua,
golongan yang tidak Allah pandang pada hari kiamat, yang Allah tidak akan sucikan dosa-dosanya adalah an-nakihu biyadih, orang yang melakukan menikah sendiri, orang yang menikah sendiri. Nah, ini kalau diartikan secara kalimat, ini bingung nih, apa maksudnya menikah sendiri? Imam An-Nawawi menjelaskan wa huwa al-mustamni, yakni orang yang suka melakukan onani, masturbasi, baik dia laki-laki maupun perempuan. Orang yang suka melakukan onani, masturbasi, Allah tidak akan memandang dia, Allah tidak akan mensucikan dia dari dosa-dosanya saat di akhirat nanti. Yang ketiga, wanakihul bahimah, orang yang menikahi binatang, orang yang menyetubuhi binatang, ya, orang yang kawin dengan binatang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Yang ketiga adalah orang yang menyetubuhi binatang atau melakukan hubungan dengan hewan. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang keempat, wanakihul mar'ah min duburiha, orang yang menikahi, menggauli wanita dari duburnya. Hati-hati ini, ya, nggak boleh. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, dan seorang laki-laki yang menggabungkan dua saudara perempuan sekaligus. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi dalam Islam itu tidak dibenarkan, ya, menikahi dua saudara adik kakak, ya. Ini dilarang, ya. Imam An-Nawawi menjelaskan fi wat'i bil milk au bi ghairi, dalam hubungan karena kepemilikan, karena dia seorang budak atau karena hal lain. Jadi dalam urusan budak maupun bukan budak itu tidak dibenarkan seorang laki-laki menggauli dua perempuan sekaligus. Nah, itu nggak boleh, ya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Wazani bihalilatin, wazani bihalilati jari wal mu'dhi jarahu hatta yal'anahu. Ini yang terakhir tentang orang yang berzina dengan istri tetangga. Hati-hati nih, ya. Orang yang berzina dengan istri tetangga dan orang yang menyakiti tetangga. Berzina dengan istri tetangga atau menyakiti tetangga. Orang yang seperti ini, ya, Allah tidak akan pandang nanti di hari kiamat. Allah tidak akan memaafkan, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya pada hari kiamat. Yakni orang yang menzinahi istri tetangganya dan menyakiti tetangganya. Imam An-Nawawi menjelaskan menyakiti di sini apa maksudnya? Biqaul wal fi'l, yakni dengan ucapan dan perbuatan. Jadi jangan sampai kita menyakiti tetangga kita baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Wal'iyazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari 7 golongan ini sehingga kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan ampunan rahmat dari Allah, sehingga kita digolongkan orang-orang yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.